kalian tidak perlu komen ya, atau tidak perlu menanyakan dulu, karena nanti Bapak akan share materi ini atau pertemuan daring kali ini nanti di YouTube, jadi bisa kalian lihat nanti di YouTube materi ini ya, jika jaringan internetnya terputus atau Bapak keluar dari ini. Oke, Bapak. Oke, konsep komunikasi data bisa dilihat di situ poin awal ya. Komunikasi data merujuk pada alat dan metode dipertukarkan data di antara berbagai jenis terminal komputer utama yang ini terpisah secara geografis. Nah, di sini komunikasi data merujuk pada alat dan metode pertukaran data di antara berbagai jenis terminal komputer utama yang ini terpisah secara geografis. Jadi merujuk pada alat dan metode pertukaran data. Pertukaran data di sini berarti antara si penerima dan pengirim. Dia melihat dari arah geografisnya yang terpisah. Kalau kita bicara geografis berarti kita bicara tentang antar pulau ya. Jadi antara, kalau di Indonesia contohnya ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi ya, dan Pulau Irian Jaya. Nah, itu bisa saling berkomunikasi. Apakah di luar itu bisa, Pak? Ya bisa. Itu berarti kita menggunakan jaringan MAN ya, jaringan WAN. Nah, jadi jaringan yang mengcover ke seluruh nasional ya, internasional, baik nasional maupun internasional. Contohnya adalah tetangga kita Malaysia, Australia. Nah, itu kan mereka benua dan memiliki geografis yang berbeda. Jadi kita bisa saling berhubung gitu. Berbagai jenis terminal dengan komputer utama, baik komputer utamanya ada di Indonesia maupun komputer utamanya ada di luar Indonesia, saling bisa berkomunikasi seperti itu. Oke, yang poin kedua, komunikasi data adalah pergerakan data dan informasi yang disebutkan dari satu titik ke titik yang lain melalui peralatan listrik atau elektromagnetik. Kabel satelit optik, contohnya bisa ada fiber optik, kabel, atau sinyal gelombang mikro atau microwave signal sekali. Jadi di sini komunikasi data dilihat dari pergerakan datanya, ya, pergerakan data informasi. Nah, pergerakan data informasi itu apa sih? Pergerakan data informasi adalah data yang berjalan pada jaringan internet atau jaringan komunikasi. Dia bisa menggunakan media kabel ya, baik kabel LAN atau fiber optik atau serat optik. Nanti di kabel serat optik ini akan kita bahas di mata pelajaran selanjutnya, yaitu teknologi jaringan WAN ya, tentang serat optik. Ini lebih luas lagi. Atau sinyal gelombang mikro atau microwave signal. Sinyal gelombang mikro ini contohnya adalah seperti tower dari seluler ya, dari antena seluler atau antena handphone. Itu biasa disebut dengan BTS. Nah, itu dia langsung menggunakan gelombang mikro. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, perkembangan komunikasi data organisasi swasta berskala kecil hingga menengah. Bisa lihat di bawah ini ada jaringan wilayah lokal atau local area network atau LAN. Kemudian yang kedua jaringan luas atau local area network atau WAN. Dan yang ketiga adalah WAN dan LAN. Di sini yang tadi yang pertama itu adalah jaringan lokal, itu jaringan prosektor secara peer to peer ya, secara peer to peer, dan jaringannya komputer client server. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi wilayah itu, kalau kita menggunakan jaringan LAN ini itu berbentuknya jaringan secara peer to peer dan jaringan komputer client server. Jadi ini melingkup wilayah yang sedikit atau sederhana. Kalau dicontohkan kemarin kayak di sekolah, kan kita bisa saling terhubung antara satu lab dengan lab yang lainnya, atau satu gedung dengan gedung lainnya, dengan gedung SMK, gedung SMP, dan gedung SD. Itu saling terhubung menggunakan satu jaringan. Itu kita bisa menggunakan jaringan peer to peer ataupun jaringan komputer client server. Dimana kalau untuk jaringan peer to peer di antara dua buah komputer atau dua buah jaringan bisa saling terhubung dan berstatus atau bisa bekerja sebagai server, sebagai klien. Jadi saling bertukar ya,
Misalkan dari gedung A itu server, dari gedung B itu klien, kemudian dari gedung B itu adalah server, yang A itu adalah klien. Mereka bisa saling bertukar, ataupun dengan jaringan server klien atau klien server, yang dimana dia ada sebagai servernya, sebagai penyedia, dan yang lainnya sebagai klien atau sebagai anggotanya, gitu ya, di komunikasi LAN. Kemudian yang kedua adalah jaringan luas, wide area network. Ini diterapkan perusahaan berskala menengah hingga besar untuk menyediakan jasa time sharing. Nah, ini biasa diterapkan di perusahaan berskala menengah hingga besar, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Kalau misalkan di dalam negeri, berarti masih di kawasan Indonesia, kita bisa berhubungan dengan orang dari Jawa Timur, dari Jaya, kemudian dari Papua, dari Sumatera, dan lain sebagainya, itu bisa terhubung. Kemudian kita bisa juga dari Indonesia atau dari Jakarta, dari Bogor, itu bisa sharing ke Australia, ke Amerika, dan lain sebagainya. Itu menggunakan media teknologi jaringan luas atau wide area network. Ini yang ketiga adalah WAN dan LAN digunakan untuk client server computing. Jadi antara WAN dan LAN ini digunakan untuk client server computing. Jadi untuk melayani, baik si server melayani klien maupun klien meminta ke server sebagai sumber informasinya atau sumber saling data. Kita tadi perkembangan komunikasi data, ya. Itu ada organisasi swasta berskala kecil. Kemudian untuk yang sistem komunikasi data berfungsi untuk mengirimkan data dan informasi di antara berbagai komputer sebagai peralatan pengolahan data. Sekali lagi Bapak katakan, sistem komunikasi data berfungsi untuk mengirimkan data dan informasi di antara berbagai komputer sebagai peralatan pengolah data. Jadi sistem komunikasi data ini untuk mengirimkan data. Data di sini berarti yang seperti pertemuan awal-awal Bapak jelaskan, tidak hanya data berbentuk teks saja, tapi bisa juga gambar, ya, kemudian video, kemudian audio, kemudian live stream, itu yang dibawa. Jadi si data itu, data komunikasi itu. Nah, sekarang kita nih secara daring juga ini salah satu contoh dari komunikasi data, ya. Jadi ke berbagai device atau ke beberapa alat-alat, ya, pengolahan data, contohnya komputer, laptop maupun handphone, itu salah satunya contohnya. Kemudian terakhir adalah data dapat ditransmisikan atau dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dalam bentuk sinyal-sinyal yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah sinyal analog, yang kedua adalah sinyal digital. Di sini ada analog, ada digital. Jadi data ditransmisikan melalui dua buah sinyal ini. Analog itu berarti sinyal yang langsung dikeluarkan oleh suara manusia. Sekarang ini saya komunikasi dengan kalian, suara saya ini analog. Suara saya direkam oleh mikrofon, ditangkap oleh mikrofon, kemudian diubah atau diolah menjadi sinyal digital. Nah, sinyal digital saya ini, dari suara saya ini yang analog menjadi digital, kemudian diolah oleh handphone atau laptop, ya. Kita menggunakan media Google Meet, ditransmisikan melalui jaringan wireless. Nah, dari jaringan wireless ini disampaikan ke handphone kalian, sehingga kalian dapat menangkap sinyal atau microcode, ya, hingga kalian bisa masuk ke join ke room ini. Nah, suara yang Bapak hasilkan sekarang sampai ke kalian itu hasil pengolahan data atau sinyal analog menjadi sinyal digital. Suara Bapak
tanpa ada mikrofon itu analog. Ketika Bapak menggunakan speaker, menggunakan mikrofon sampai ke kalian, itu sudah diubah menjadi sinyal digital. Ini suara. Bagaimana kalau video? Sama saja. Ketika video Bapak aktifkan, Bapak buka kameranya, otomatis gambar yang ditangkap oleh kamera ya itu disalurkan ke kalian sebagai penerima atau sebagai kliennya. Jadi dari gambar bergerak yang ditangkap oleh lensa, kemudian dari lensa tersebut atau si kamera tersebut mengubah sinyal analog yang dari gambar ditangkap oleh lensa menjadi sinyal digital. Jadi antara suara audio yang ditangkap oleh mikrofon, kemudian gambar yang ditangkap oleh kamera itu saling berhubungan, kemudian ditransmisikan melalui jaringan internet baik kabel maupun tanpa kabel sampai ke kalian menggunakan handphone ataupun laptop, kemudian tampilkan suara dan gambar yang dihasilkan atau dikirimkan oleh si server. Di sini yang bertugas sebagai server adalah Bapak. Jadi Bapak di sini memegang penuh jalannya meeting kalian. Itu ya. Jadi perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Kalau analog berarti masih sangat manual, masih sangat konvensional. Dengan digital itu sudah diolah menjadi data yang dikirimkan dari server ke klien, baik menggunakan media transmisi tanpa kabel maupun dengan kabel. Itu ya tentang sehingga dapat transmisikan dikirim ke tempat lainnya dalam bentuk sinyal digital. Kemudian bagian kedua, ya sinyal-sinyal ini melintasi berbagai variasi dari media komunikasi melalui jalur komunikasi. Si sinyal-sinyal yang dilintasi ini itu berbagai variasi dari media komunikasi. Media komunikasi di sini contohnya kalau di handphone itu ada provider Indosat, ya ada Telkomsel, Tri dan lain sebagainya. Itu dia melalui media-media itu sampai ke perangkatmu. Misalkan sekarang kamu menggunakan akses yang sudah diberikan oleh sekolah ya atau negara, berarti variasi media kalian itu adalah dari akses. Jadi dia nggak memilih-milih provider mana yang harus menerima sinyal dari Bapak ini, dari Google Bapak ini ya. Kemudian yang kedua, secara luas, jalur komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu yang pertama adalah jalur koneksi fisik, yang kedua adalah jalur transmisi tanpa kabel. Yang tadi Bapak sebutkan ya, kalau dia tanpa kabel berarti dia menggunakan wireless, menggunakan sinyal microwave. Ya, kalau yang tanpa kabel atau yang menggunakan kabel atau koneksi fisik berarti dia menggunakan kabel. Menggunakan kabel contohnya di lab dan di instansi itu masih menggunakan kabel karena jaringan yang digunakan dan modelnya adalah jaringan LAN. Kenapa sih di lab itu atau di suatu instansi menggunakan jaringan LAN, kenapa nggak menggunakan WiFi saja atau tanpa kabel? Kenapa? Karena untuk lab itu jaringan harus stabil, tidak boleh ada yang namanya putus-putus, baik di lab maupun di gedung atau perusahaan atau instansi. Karena kalau misalkan putus-putus itu bisa kebayang ketika mereka sedang bekerja tiba-tiba ada hujan badai
atau cuaca buruk lah katakan, yang akan mempengaruhi kualitas dari sinyal WiFi. Apakah hanya cuaca saja? Tidak. WiFi akan terganggu ketika orang-orang di sekitar lab itu atau di dalam lab itu mengaktifkan handphone masing-masing. Handphone diaktifkan, kemudian paket datanya diaktifkan juga. Otomatis sinyal WiFi akan bertabrakan dengan sinyal jaringan seluler yang ada di handphone. Tabrakan yang menghasilkan atau menyebabkan kurangnya kualitas WiFi tersebut. Itu kebayang kalau misalkan di kantor kayak misalkan di bank. Di bank itu menggunakan WiFi, sedangkan nasabah di sana menunggu semua sedang buka handphone, sedang WhatsAppan, sedang YouTubean, dan lain sebagainya. Otomatis data transaksi akan terganggu, yang harus nominalnya 1 juta jadi 800.000 gara-gara keterlambatan data yang sampai. Jadi belum selesai dihitung tiba-tiba sudah diputus. Jadi hasil akhirnya ya 800.000 itu yang akan disampaikan ke nasabah ya. Itu kalau misalkan kita menggunakan jaringan WiFi. Tapi kalau kita menggunakan jaringan kabel, dia tidak akan terganggu, stabil. Kalaupun tidak stabil di jaringan kabel, itu bukan karena kualitas kabelnya, tapi karena gangguan dari ISP-nya atau si penyedia layanan internetnya. Entah dia ada gangguan secara massal maupun dia mengalami gangguan secara pribadi atau mandiri. Kalau misalkan kejadian massal berarti satu lingkupannya ISP tersebut itu mati semua di daerah semuanya se Indonesia. Itu yang dinamakan massal, gangguan massal. Tapi kalau misalkan hanya di daerah kamu saja, itu berarti itu gangguannya gangguan lokal ya, atau gangguan mandiri seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, jalur koneksi fisik mencangkup saluran komunikasi melalui wire ya, coaxial cable dan fiber optic cable. Di sini wire berarti LAN ya, kabel UTP. Kemudian coaxial kabel berarti kabel koaksial, dan yang ketiga fiber optic kabel berarti kabel atau kabel serat optik. Jadi jalur koneksi fisik ini mencakup ketiga buah jenis kabel ini. Yang pertama kabel UTP, itu UTP itu yang sering digunakan ya di setiap tempat umum ya untuk UTP. Kalau koaksial kabel ini mungkin sedikit tidak umum untuk koaksial, karena koaksial ini dia bisa membawa data audio juga, dan implementasinya dia ke CCTV. Kemudian untuk fiber optik ini untuk komunikasi media transmisi kabel, tapi dia menggunakan serat optik atau berbahan kaca. Jadi yang data yang disalurkan itu sudah bukan lagi sudah bukan lagi digital lagi, tapi sudah menggunakan sinar ya sebagai medianya, sinar data atau cahaya. Waktu itu Bapak sempat mempraktekkan antara kamu berjalan di ruang kelas ya, dari papan tulis sampai ujung. Jadi kamu berjalan, Bapak nyalain center dari tempat yang sama. Ketika Bapak bilang mulai, Bapak pencet center, kamu jalan. Yang sampai duluan adalah center Bapak. Kalian harus berjalan 5 langkah sampai 6 langkah baru sampai ke tembok ujung sana. Itu kecepatan cahaya. Jadi media untuk fiber optik ini adalah cahaya ya.
Jadi data digital yang ditransmisikan melalui cahaya. Kalau LAN kan data digital yang ditransmisikan melalui elektrik ya. Kalau untuk fiber optik dia menggunakan cahaya sebagai media data transmisinya. Di antara tiga ini jelas yang lebih unggul adalah yang terakhir, yaitu fiber optik kabel atau kabel fiber optik atau kabel serat kaca. Yang ketiga, jalur transmisi tanpa kabel mencakup saluran komunikasi melalui gelombang mikro, microwave, sistem satelit, satelit sistem, dan radio. Nah, jadi si komunikasi ini yang tanpa kabel itu ada tiga juga. Yang pertama adalah gelombang microwave, kemudian sistem satelit, dan radio. Nah, kalau untuk gelombang microwave ini yang biasa kita gunakan di wifi ya, atau wireless atau hotspot, itu menggunakan microwave. Sedangkan yang sistem satelit itu kita menggunakan satelit sebagai medianya. Contohnya adalah handphone sekarang itu menggunakan sistem satelit atau satelit sistem. Kemudian untuk radio, nah ini yang biasa digunakan untuk mentransmisikan sinyal ke radio yang sifatnya secara asinkronus atau tidak langsung. Contohnya adalah radio yang ada di rumah kalian bisa menangkap, tapi kalian tidak bisa bicara dengan radionya atau si penyiar. Gitu ya. Kemudian yang keempat, transmisi pada dasarnya dapat memiliki salah satu atau sebuah kombinasi lebih dari satu jalur komunikasi tersebut. Nah, yang dimaksud dengan transmisi data pada dasarnya dapat memiliki salah satu atau lebih atau kombinasi lebih dari satu jalur komunikasi tersebut. Jadi pada saat data ditransmisikan ke salah satu atau beberapa orang atau beberapa klien yang ditangkap itu bisa saling berhubung dalam satu waktu. Itu untuk yang transmisi data ya, memiliki salah satu sebuah kombinasi lebih dari satu jalur komunikasi. Ya, sekarang ini kita Google Meet ini salah satu dari teknologi ini. Jadi si server itu bisa berkomunikasi lebih dari satu orang atau satu klien. Kemudian yang terakhir, pertimbangan terhadap pemilihan satu jalur komunikasi data dibandingkan dengan jalur-jalur komunikasi yang lain didasarkan pada kebutuhan akan komunikasi dan fitur-fitur dari saluran komunikasi data tersebut. Jadi pertimbangan terhadap pemilihan satu jalur komunikasi ini bisa dibandingkan dengan jalur-jalur komunikasi yang lain didasarkan pada kebutuhan komunikasi. Nah, jadi ketika kita sedang menggunakan sebuah aplikasi jaringan untuk menghubungkan atau untuk berkomunikasi, itu kita bisa memilih dari kebutuhan kita. Contohnya di sini kalau di handphone, contohnya adalah WhatsApp ya, itu kita bisa memilih apakah kita hanya pesan teks saja atau texting saja, atau kita menggunakan voice call, atau kita menggunakan video call. Apakah tiga-tiga bisa dipakai dalam satu waktu? Tidak bisa. Kita harus memilih kebutuhan kita apa. Kalau kita hanya berkomunikasi cepat, kita bisa menggunakan metode chat atau texting ya. Kalau kita mau berkomunikasi secara lebih terperinci, kita bisa menggunakan metode voice call. Kalau kita ingin
lebih detail lagi mendapatkan informasi dari salah seorang, kita menggunakan video call. Dia bisa menggabungkan video dengan suara. Biasanya dilihat dari kebutuhan itu. Dan yang paling besar itu adalah jelas yang ketiga, video call itu butuh data yang lumayan besar karena dia harus mengirim data dari video, ya, kirim ke banyak orang atau lebih dari satu orang. Itu udah pasti lebih berat datanya. Itu maksudnya ya, untuk pertimbangan pada pemilihan satu jalur komunikasi data, dilihat dari fungsi dan kebutuhan. Untuk poin terakhir di komunikasi virtual. Kemudian media atau saluran komunikasi data. Yang pertama, media atau saluran komunikasi untuk menghubungkan satu terminal dengan terminal yang lain, antara terminal dengan server atau antara satu terminal dengan satu peripheral. Jadi kita harus melihat dulu nih medianya untuk saluran apa dulu. Apakah kita ingin sekedar bicara saja, ataupun kita membutuhkan data yang harus ditampilkan. Kita bisa lihat dulu. Jadi jangan sampai kita salah pemilihan untuk media transmisi. Misalkan tadi untuk di lab, ya, kita menggunakan media transmisi tanpa kabel. Nah, itu jelas-jelas tidak dapat diterima ya secara logika, karena itu penyebabnya banyak. Ketika nanti ada yang menggunakan handphone di dalam kelas, itu akan berhubungan dengan jaringan WiFi sehingga kualitas jaringan WiFi-nya berkurang kecepatannya. Kemudian yang kedua, media atau saluran komunikasi akan mengalirkan sinyal atau gelombang elektromagnetik. Jadi media atau saluran komunikasi akan mengalirkan sinyal atau gelombang elektromagnetik. Jadi sinyal atau gelombang elektromagnetik itu sudah dipancarkan oleh si transmitternya atau si pemancarnya, baik sinyal, gelombang, ya, ataupun gelombang elektromagnetik. Kalau dia menggunakan sinyal, berarti ini menggunakan media kabel, contohnya kabel fiber optik, ya, atau secara optik menggunakan sinyal. Sedangkan gelombang elektromagnetik ini menggunakan kabelan. Yang ketiga, media komunikasi berfungsi sebagai jalur lalu lintas data dan distribusi informasi. Jadi media komunikasi ini berfungsi sebagai jalur lintas data, ya. Jadi yang membawa data ini dari satu tempat atau satu pemancar ke penerima lainnya. Kemudian jalur-jalur komunikasi tersebut yang umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, jalur koneksi fisik. Ya, di koneksi fisik ini yang pertama ada UTP, ada koaksial kabel, ada fiber optik. Kemudian untuk jaringan tanpa kabel ini atau wireless bisa menggunakan saluran komunikasi dalam kategori ini menyangkut microwave, satelit, sistem, dan radio. Ini yang dia menggunakan tanpa kabel, ya. Di situ ada microwave, satelit, dan radio. Karakteristik media, ya, komunikasi data. Di sini kita lihat ada karakter yang penting dari seluruh komunikasi data adalah tentang bandwidth asinkronus, ya. Di situ ada dua teknik transmisi data untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu asinkronus dan sinkronus. Kalau sinkronus itu adalah transmisi data yang mengirimkan satu karakter pada satu waktu, sedangkan yang sinkronus itu adalah transmisi data yang mengirimkan sekelompok atau sejumlah karakter secara bersamaan pada satu waktu. Nah, itu bedanya ya dengan yang asinkronus. Kalau yang asinkronus tadi data yang mengirimkan satu karakter pada satu waktu, di mana setiap karakter diawali dengan sinyal atau bit nilai start.
mengikuti atau diakhiri dengan sinyal atau bit berhenti stop. Jadi walaupun dia satu waktu, tapi dia tidak bisa saling berkomunikasi dalam satu waktu. Sedangkan yang sinkronus itu secara langsung. Jadi satu atau kelompok atau sejumlah karakter secara bersamaan dapat berkomunikasi dalam satu waktu. Itu bedanya. Sedangkan yang bandwidth dari satu saluran komunikasi menuju kapasitas dari saluran komunikasi untuk mengirimkan sebuah data. Kemudian kecepatan atau kapasitas untuk mengirimkan data atau bandwidth dari komunikasi saluran komunikasi dapat dikategorikan dalam 3 kelas, yaitu narrowband atau low speed, voice band atau medium speed, atau broadband atau high speed. Ini adalah 3 kelas kategori dalam saluran komunikasi ya, secara bandwidth atau kekuatan jaringan yang telah ditetapkan. Di sini ada 3. Yang pertama adalah narrow band, dia itu low speed, berarti kecepatan rendah untuk narrow band. Nah, narrow band ini biasanya texting ya, texting. Jadi kita berhubungan dengan orang menggunakan media teks. Di sini contohnya chatting ya, atau SMS. Tapi kalau untuk menggunakan internet berarti kita chat maksudnya, baik menggunakan WhatsApp, menggunakan Google, menggunakan Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Kemudian voice band. Untuk voice band ini berarti dia komunikasi melalui voice. Kalau di WhatsApp itu voice call ya, itu dia medium speed, jadi kecepatannya medium. Kalau kecepatan atau bandwidthnya rendah, otomatis suara yang dihasilkan agak sedikit buruk. Buruk di sini bukan hanya suaranya tidak baik ya, artinya selain suaranya tidak jelas, akan ada perlambatan data. Jadi pada saat sedang bicara nanti ada delay-nya gitu ya, ada jeda. Misalkan saya bicara sekarang ke kalian, nanti sampai ke kalian itu 5 detik kemudian. Itu salah satu dari keburukan atau buruknya buruknya dari kualitas suara yang dihasilkan. Kalau kita menggunakan low speed, tapi kita bandwidthnya low speed, tapi kita menggunakan aplikasi yang voice band atau kapasitas voice band. Kemudian untuk broadband kita menggunakan yang high speed agar gambar, audio, atau kualitas video yang dihasilkan itu bisa lebih tinggi. Berarti kita menggunakan bandwidth yang broadband. Biasanya kalau misalkan kita chatting ya, kemudian kita menggunakan media untuk broadband, di sini dia menampilkan gambar yang ditangkap oleh si kamera. Kemudian si aplikasi tersebut bisa memilih kualitas gambar. Kualitas ini berarti dari resolusi ya, resolusi dinaikkan dari 360, 480, kemudian 720 sampai ke 1080. Itu yang paling tinggi. Makin tinggi dari pixelnya atau resolusinya, maka akan semakin besar juga data yang kecepatan data yang diminta semakin tinggi. Kalau misalkan menggunakan medium speed atau low speed, sudah pasti frame rate-nya akan jatuh ya. Frame rate di sini berarti kecepatan kamera menangkap gambar dan mengirimkan gambar tersebut ke klien atau si penerima, itu ada delay-nya. Tapi kalau dia high speed, dia akan lancar, gambarnya akan terlihat
fleksibel ya, jadi gerakan nggak patah-patah. Tapi kalau dia menggunakan yang broadband ya, jadi si bandwidth ini yang digunakan untuk broadband ya, dia harus high speed atau kecepatan tinggi. Kalau kecepatannya medium atau kecepatannya rendah, maka gambar maupun audio yang dihasilkan atau ditangkap oleh klien itu tidak akan sempurna. Itu jadi karakteristik media ya, atau saluran komunikasi data. Kemudian sini adalah pengendalian kesalahan. Pengendalian kesalahan dalam proses transmisi atau transmission error control dilakukan dua tindakan koreksi atau dua tindakan perbaikan. Yang pertama adalah backward error correction atau BAC. Yang kedua adalah forward error correction atau FEC. Kita bahas dulu yang pertama, backward error correction merupakan metode perbaikan kesalahan di mana pengiriman diminta atau pengirim itu diminta untuk mengirimkan kembali atau mengirim ulang keseluruhan data atau bagian tertentu dari data yang pernah dikirim sehingga data tersebut dapat diidentifikasikan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan teknologi PSC ini ya, itu jadi perbaikan kesalahan di mana pengirim diminta untuk mengirimkan kembali atau mengirim ulang atau merewind ya, sehingga data yang pernah dikirim tersebut terbaca atau diidentifikasikan dia ada misalnya di mana. Misalkan kayak sharing ya, Bapak sharing ke kalian, datanya adalah PDF, formatnya PDF ya, formatnya PDF. Tapi ketika sampai di kalian itu benar PDF, judulnya benar. Ketika dibuka itu isinya kotak-kotak atau fontnya kotak-kotak semua. Nah, berarti Bapak harus merewind lagi PDF tersebut. Tapi sebelum di-rewind dicek lagi apakah isinya benar-benar sempurna, artinya tidak ada cacat di dalamnya atau tidak ada error. Kalau sudah dirasa sempurna atau tidak ada masalah, kirim ulang. Nanti pada saat kalian tangkap, Bapak akan tanya lagi gimana, apakah masih bagus atau masih seperti tadi. Kalau misalkan kalian bilang, oh udah bagus Pak, berarti ada kesalahan pada transmisinya atau pada saat data itu di-sharing. Biasanya kalau kalian di komputer itu sedang copy paste atau cut paste ya, atau potong tempel, itu ada prosesnya kan dari 1 sampai 1%. Nah, pada saat itu mungkin ada di part berapa dia itu hilang, misalkan di progress ke 86%. Ada font yang tidak masuk, tapi saking data kalian kecil atau bandwidth kalian kecil, atau ada gangguan dalam jaringan kamu, jaringan apa namanya, seluler kamu, maka si progress 86 itu missing. Kemudian di skip langsung ke 87. Jadi dari 84, 85 langsung ke 87. 86-nya enggak ke bawah gitu, ke skip. Nah, 86 itu adalah data dari si teksnya atau si font stylenya. Di Bapak misalkan font stylenya jenisnya adalah Times New Roman, tapi si Times New Roman itu ke bawah. Jadi PDF yang ditangkap oleh klien itu jadi kotak-kotak, jadi simbol-simbol yang tidak terbaca oleh kalian atau tidak kalian mengerti. Itu sebabnya. Jadi ada gangguan ketika kalian sedang bertukar file atau sharing file. Itu kalau dia datanya teks. Tapi kalau misalkan dia datanya aplikasi, beda lagi. Misalkan si A sebagai server mengirim sebuah aplikasi, baik itu aplikasi handphone maupun aplikasi komputer. Nah, sampai itu ke si penerima, ke si klien si B. Nah, ketika si B itu merunning aplikasi tersebut, maka ketika dia sudah berbuka, kemudian
lancar. Pada saat penginstalan dia ada di progress, misalkan progress 20, dia error dan dia minta untuk dicek kembali aplikasi ini, apakah aplikasi ini sudah benar atau tidak. Kalau dia sudah benar, otomatis progres ininya akan lancar dari 1 sampai 100, tidak ada berhenti seperti itu. Jadi cara untuk menanggulanginya, kita meminta si pengirim mengirim kembali kepada kita, si klien. Kita cek kembali, kalau misalkan masih rusak juga, berarti permasalahan ada pada si pengirimnya, si server ini. Gitu ya kalau backward error correction. Jadi kita meminta untuk si pengirim ini mengirim ulang. Kemudian yang kedua, forward error correction atau FEC. Ini adalah teknik memanfaatkan pengetahuan tentang aliran pesan dan algoritma matematik yang memungkinkan penerima mengoreksi data yang diterima tanpa harus kembali lagi ke pengirim. Nah, kalau dia backward error correction, jadi teknik ini yang memanfaatkan pengetahuan tentang aliran pesan algoritma matematik yang memungkinkan penerima dapat mengoreksi data. Berarti untuk yang FEC ini diminta ya agar si penerima itu cukup tahu tentang pengetahuan aliran pesan dan algoritma. Jadi orang-orang tersebut yang menerima itu harus sudah paham tentang pengetahuan data missing ini. Kalau tadi kan dia diminta untuk mengirim ulang. Kalau FEC nggak perlu. Jadi yang mengoreksi itu bukan si pengirim, tapi si penerimanya, kitanya nih. Tapi dengan catatan penerimanya harus paham tentang algoritma, ya, atau aliran pesan. Kayak tadi kan yang saya bilang tadi, yang Bapak bilang, si pengirim harus mengirim ulang agar si pengirim tahu kesalahan di mana. Nah, kalau ini berarti dibalik, si penerima nggak perlu minta si pengirim itu mengirimkan kembali, karena si penerima paham apa yang harus dilakukan. Contohnya, berarti ketika font nggak kebaca, ya font nggak kebaca menjadi simbol atau menjadi kotak-kotak, berarti fontnya nggak ada. Jadi kesalahan ada pada si pengirim. Itu ya tentang BEC dan FEC. Itu bedanya. Yang pertama adalah backward error correction, sedangkan yang kedua forward error correction. Perangkat keras komunikasi data. Perangkat keras komunikasi data terdiri dari terminal data entry, komputer host, perkakas tambahan seperti modem, printer dan lain-lain. Nah, ini kamu udah paham ya tentang perangkat ini. Yang kedua, beberapa peralatan yang paling umum digunakan dalam komunikasi data terdiri atas modem, commuter texting dan lain sebagainya. Modem sebagai pengirimnya ya, dan penerima itu modem, itu harus ada modem pasti. 5 jenis terminal dasar, terminal keyboard, telepon, tombol, dan lain sebagainya, dan lain-lain ya, sampai ke front end poster itu sudah tampak sekalian. Itu perangkat keras komunikasi data. Tanpa ini kita nggak bisa sharing data, kita nggak bisa berkomunikasi secara digital. Kemudian berikutnya, jaringan komunikasi data terutama dibangun dan dirancang berdasarkan pada aplikasi dan lokasi geografis yang didukungnya. Ya, sudah pasti tadi yang di pertemuan awal kita harus tahu dulu nih, kita mau mengirim kemana, apakah kita mau mengirim secara nasional ataupun internasional. Kalau misalkan kita mengirim secara nasional, kita bisa menggunakan teknologi WAN ya, Wide Area Network. Kalau kita ingin mengirim secara tempat aja, lokasi aja yang berdekatan, kita menggunakan Local Area Network. Kalau kita hanya sharing file di antar wilayah,
Misalkan wilayah Sukaraja aja nih, ya Sukaraja Cimandala, ya Cibulu yang sana, itu kita bisa menggunakan memanfaatkan komunikasi jenis MAN, Metropolitan Area Network.